Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamimah dari Universitas Nusa Putra, Ilmu Hukum 2018. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai harta pewarisan ahli waris dan cara pembagian waris berdasarkan undang-undang. Saya ambil dari mata kuliah hukum waris. Dari pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara-cara terjadinya pewarisan untuk memperoleh warisan. Yang pertama, yaitu pewaris harus sudah meninggal dunia, yang dimana pada KUH Perdata pasal 830 menjelaskan matinya pewaris dapat dibedakan menjadi mati hakiki, yaitu dapat dibuktikan dengan panca indera bahwa ia telah meninggal atau benar-benar mati, dan mati demi hukum dinyatakan oleh pengadilan. Syarat yang kedua yaitu ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris, yang dimana dapat dikutip bahwa hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan hidup secara nyata. Menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera, dan hidup secara hukum dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya. Harta waris yaitu objek hukum waris pada prinsipnya merupakan suatu yang berharga yang dimiliki oleh pewaris, baik berupa hak ataupun kewajiban. Objek hukum waris adalah harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris pada ahli waris. Harta tersebut dapat berupa harta persatuan bulat dengan harta bawaan, dapat juga hibah atau hadiah dari warisan. Nah, di sini ada macam-macam harta waris, yang dimana diantaranya ada aktiva, yaitu sejumlah benda yang nyata ada, jenisnya berupa tagihan atau piutang, dapat mengklaim hak cipta dan hak paten. Selanjutnya yaitu ada pasiva, yang dimana hutang pewaris yang harus dilunasi. Kemudian dalam KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan sebuah warisan, yaitu diantaranya dengan cara testamenter, yang dimana ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat atau testamen. Selanjutnya secara ab intestato, yaitu pewaris menurut undang-undang. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai ahli waris menurut undang-undang. Berdasarkan hubungan darah terdapat 4 golongan. Di antaranya yaitu pewaris yang golongan pertama diantaranya keluarga dalam garis lurus ke bawah. Yang kedua yaitu golongan dalam garis lurus ke atas dan ke samping. Ketiga yaitu golongan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Yang terakhir yaitu keempat golongan anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai testamenter, yaitu surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato. Nah, di sini ada persyaratan maupun yang tertuang dalam suatu pewarisan, yang dimana terdapat ahli waris dan pewaris untuk suatu pembagian yang sah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pemahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.